Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai game view ya teman-teman di Unity. Nah, game view adalah bagian penting dari Unity Editor teman-teman, yang memungkinkan kita untuk melihat dan menguji game kita gitu teman-teman, saat dalam pengembangan. Nah, sebelum kita masuk ke detail game view, mari kita pahami dulu apa itu game view. Nah, game view adalah panel di Unity Editor ya teman-teman, yang menampilkan hasil render dari scene yang sedang kita kerjakan. Ini adalah representasi dari apa yang akan dilihat oleh pemain saat mereka memainkan game, teman-teman. Nah, untuk mengakses game view, kalian bisa klik tab game di bagian atas panel scene view. Jika game view belum muncul, kalian bisa membukanya dengan pergi ke menu window, general, lalu cari game, teman-teman. Nah, untuk pengaturan game view memiliki beberapa pengaturan ya, teman-teman ya, yang bisa membantu kita menguji dan mengatur tampilan game gitu. Di bagian atas game view, teman-teman bisa melihat beberapa opsi gitu, kayak aspect ratio yang mengatur rasio aspek dari tampilan game. Seperti free aspect, 16:9, 4:3, dan lain-lainnya ya teman-teman. Lalu ada scale teman-teman, yaitu mengatur skala tampilan dalam game teman-teman. Memungkinkan kalian untuk memperlebar, memperbesar, dan sebetulnya dan memperkecil tampilan juga gitu teman-teman. Lalu ada juga namanya gizmo. Nah, gizmo ini untuk menampilkan atau menyembunyikan gizmo dalam game gitu teman-teman ya. Jadi bisa ditampilin atau dihilangin gitu biar nggak kelihatan. Nah, ini terakhir ini ada namanya stats teman-teman. Oke. Nah, stats ini menampilkan statistik kinerja game gitu teman-teman. Nah, ini untuk mengecek performa juga gitu. Seperti menampilkan FPS, waktu rendering, dan penggunaan memori gitu teman-teman. Nah, untuk game view ini yang part 1 sampai di sini aja ya, sampai bertemu di part 2-nya teman-teman, di mana kita akan. Oke. Pada video ini saya akan mengubah banyak hal ya, sehingga pemain kita ini bisa move forward gitu ya, bisa terus maju gitu teman-teman. Oke, bisa mundur, bergerak mundur, dan muter ke kiri, ke kanan gitu, menggunakan tombol ya, menggunakan apa sih namanya di keyboard nih, kanan dan kiri gitu ya, segala macam teman-teman ya. Oke, jadi mari kita tambahkan langsung ke game ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita pahami dulu apa itu sistem input ya teman-teman. Jadi sistem input itu adalah cara untuk mengubah tindakan fisik pemain teman-teman. Jadi dengan kata lain, penekanan tombol atau penekanan itu menjadi informasi bagi pemain agar dapat dipahamin gitu teman-teman. Oke. Terus Unity ini menggunakan beberapa sistem input yang berbeda selama bertahun-tahun teman-teman. Ya, mereka tuh Unity ini terus berkembang gitu dan ningkatin gitu ya. Dan saat ini dalam versi Unity yang saya gunain ini sekarang teman-teman ya, ada sistem yang lama dan sistem yang baru. Oke. Nah, dan kita akan menggunakan dua sistem ini dalam kursus ini ya teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi, jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan melihat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman.
Salah satunya adalah manajer input gitu. Jadi mungkin, teman-teman udah nutup ya, aksesnya ya, sumbunya ini ya, oke. Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu, dari misalkan kiri, kanan, atau atas bawah teman-teman, oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. -1 ke plus gitu. Sa dan semua langkah di antaranya gitu, teman-teman. Jadi, sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan, teman-teman ya. Satu ini ada, horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu, teman-teman. Jadi, horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri, ke kanan gitu, dan ngebuat kendaraan kita, ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, teman-teman? Nah, jadi kita bisa ngegunain A ya, jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu, tanda panah di keyboard ya, juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan, misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu teman-teman ya, ya. Nah, A itu akan kalau teman-teman mencet A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu, tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu, saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya, dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga, dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, gitu dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya, gitu teman-teman ya, dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya, sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Em, saya hanya akan saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya, untuk saat ini gitu. Karena eh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string eh, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat jika teman-teman mengalami masalah itu mungkin karena namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin eee, kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya, default ya, tapi saya akan ngegantiinnya. Oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini, kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan eee, dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu, kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama eee, saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu mmm, update gitu ya, di sini ya, di update bawah. Di mana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu, ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya, salah satu
alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya, berapa banyak setir gitu per frame gitu. Karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu dan, mmm, akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan, jadi saya perlu memilikinya dalam, update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, di mana sebelumnya ya, variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu, di saat saya ketik play gitu dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Eh, mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya, yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit eh, ribet ya teman-teman ya karena itu kadang-kala akan menjadi kita eh, kita karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman eh, tidak nggak ngacauinnya gitu dan kemudian titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya sebagai um, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai um, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka nol itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan
nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1, -1 itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya. Minus 1 gitu, dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus maka minus +1 gitu akan sama dengan -1 gitu teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya coba, let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu. Pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang, eee, nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke. Ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi, nah, di mana para pengembang itu dapat membeli dan menjual aset untuk digunakan dalam proyek Unity mereka gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen membeli atau menjual aset gitu ya, itu bisa di Unity Store ini gitu teman-teman. Nah, aset ini bisa berupa tadi ya bisa berupa model 3D, animasi, tekstur, script, plugin, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi Asset Store ini sangat membantu untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas proyek kalian gitu teman-teman ya. Untuk mengakses Unity Asset Store teman-teman, itu bisa dua cara ya. Itu bisa melalui browser ya, atau melalui editor Unity langsung gitu ya. Kalau di browser, teman-teman tinggal kunjungin situs assetstore.unity.com. Terus login menggunakan akun Unity kalian gitu ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari dan menjelajah berbagai aset yang tersedia gitu ya buat teman-teman pakai gitu. Lalu kedua ada melalui Unity Editor ya. Nah, teman-teman tinggal perlu buka Unity Editor ya. Lalu di atas itu klik Window dan pilih Asset Store teman-teman. Yang nanti kalian akan diarahkan ke jendela Asset Store dalam Unity gitu ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke Asset Store, kalian bisa memulai mencari aset yang kalian butuhin gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai kotak pencarian ya di bagian atas ya, atau searching untuk mencari aset tertentu gitu, teman-teman. Atau menjelajahi kategori-kategori yang berbeda dan tersedia. Misalnya kita akan mencari model 3D dari pohon ya, teman-teman. Contohnya, teman-teman tinggal ketik aja 3D tree model gitu di kotak pencarian, terus tekan enter. Nah, nanti teman-teman akan melihat daftar aset yang sesuai dengan pencarian teman-teman gitu ya, teman-teman. Terus pilih aset yang kalian sukain, terus klik untuk melihat detail lebih lanjut gitu, teman. Nah, cara membeli atau mengunduh aset gratis gimana nih misalkan ya? Nah, di halaman detail aset, kalian bisa melihat informasi lengkap tentang aset tersebut gitu, teman-teman. Termasuk deskripsi, harga, ulasan, sama screenshot gitu. Nah, jika aset tersebut berbayar ya, kalian perlu melakukan pembelian terlebih dahulu gitu. Nah, klik add to cart, terus ikuti proses pembayarannya kalau misalkan mau beli gitu. Untuk aset gratis, kalian bisa langsung ngedownloadnya dengan ngeklik tombol download atau add to my asset ya teman-teman. Oke, ini udah nih, setelah teman-teman udah tambahin ya add to my asset, tinggal diimpor aja ya. Nah, jadi yang perlu kalian lakuin itu ya setelah kalian membeli atau mengunduh aset, yaitu mengimpornya ke dalam proyek Unity kalian. Kalau misalkan melalui browser, eee, file asetnya itu akan disimpan dalam format .unity package gitu.
Nah, buka Unity Editor, lalu pilih Assets ya di bawah ya. Lalu import package, lalu custom package, pilih file .unity package yang udah kalian download gitu. Terus klik open. Nah, terus ikutin aja petunjuk untuk mengimpor aset ke project kalian ya. Lalu lanjut, ada juga melalui Unity Editor. Nah, jika kalian mengakses Asset Store melalui Unity Editor ya, teman-teman, pergi ke tab My Asset dan cari aset yang telah teman-teman unduh. Nah, klik tombol download dan kalau udah selesai, klik import untuk mengimpornya langsung ke project kalian gitu ya. Jadi, apa sih namanya, untuk ngemasukin hal-hal yang udah teman-teman download ke project-nya gitu, teman-teman. Lalu dalam menggunakan aset dalam project Unity ya. Jadi, setelah aset kalian berhasil diimpor, kalian bisa memulai menggunakannya dalam proyek Unity kalian. Nah, kalian bisa menemukan aset yang diimpor di folder assets di bawah ya, di panel project ini, teman-teman. Drag. Nah, ini di sini teman-teman cukup drag and drop ya. Nah, drag and drop aset ke dalam scene atau ke hierarki untuk mulai ngegunain aset tersebut, teman-teman. Misalnya kita telah mengimpor model 3D, jadi kita tinggal drag and drop model 3D tersebut tuh ke scene gitu ya, untuk nambahin gitu ya. Nah, tinggal ditarik aja gitu, teman-teman. Nah, dalam mengelola aset, kalian juga bisa ngelola nih ya, aset yang udah teman-teman unduh dan impor. Nah, kalau kalian ingin menghapus atau memperbarui aset, kalian bisa ngelakuinnya melalui tab My Assets di Asset Store atau melalui panel project di Unity Editor. Untuk memperbarui aset, teman-teman, periksa tab My Asset di Asset Store. Jika ada pembaruan, klik update dan ikuti petunjuknya ya untuk mengimpor versi terbaru dari aset tersebut gitu loh. Nah, ini untuk mengelola aset di Unity. Oke, dengan kesimpulannya, Asset Store ini sangat berguna teman-teman, terutama kalau teman-teman tuh lagi bingung mau nambahin apa gitu. Nah, di Asset Store ini teman-teman bisa mungkin dapat ide, mendapatkan apa ya sebutannya, mendapatkan inspirasi gitu. Dan kalau bahwasannya teman-teman lagi kebingungan mau nambahin karakter apa, di sini banyak banget di Asset Store. Ada yang mulai tadi ada yang 3D, ada yang tekstur dan bahkan script juga teman-teman bisa langsung impor gitu dari Unity Asset Store ini gitu, teman-teman. Nah, jadi memang enaknya Unity itu ini ya, teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi kalian nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu ribet-ribet ngedesain atau gimana. Itu di Unity Asset Store itu yang gratis-gratis juga banyak gitu ya, teman-teman. Atau kalau memang pengen lebih yang mantep gitu, biasanya berbayar tapi ya itu teman-teman bisa juga menggunakan yang berbayar ya. Tinggal ikuti aja metode pembayarannya dan segala macam gitu. Nah, nanti kalau begitu tinggal diimpor aja gitu ke project-nya teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, itu aja ya teman-teman untuk yang Unity Asset Store. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai panel project, hierarki, dan inspektor. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Bye-bye. Terus jadi setelah itu teman-teman bisa ya login dulu ya teman-teman ya. Untuk apa tuh namanya? Untuk bisa mengakses Unity sepenuhnya gitu loh. Teman-teman bisa login bisa melalui Gmail segala macam itu tersedia buat teman-teman, tapi untuk sekarang saya biasanya menggunakan Gmail ya karena lebih mudah diakses gitu teman-teman. Dan nanti di Unity Hub ini teman-teman kalian juga bisa atur preferensi aplikasi teman-teman. Teman-teman mau aplikasinya gimana, mau setting lah jatuhnya ya buat aplikasinya itu ya. Nanti di tab preference teman-teman bisa atur berbagai hal gitu kayak lokasi instalasi Unity nih, misalkan teman-teman mau pindahin dari sistem ke eksternal itu bisa di Unity Hub, atau teman-teman mau ganti bahasa gitu ya dari Inggris ke Indonesia contohnya, terus dan pengaturan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu loh teman-teman. Nah, jadi ini ya
Pada dasarnya Unity Hub ini teman-teman semuanya untuk mengatur project-project gitu ya dari semua dari Unity gitu. Ini yang krusial nih di awal-awal gitu loh. Installernya Unity gitu teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya Unity Hub. Setelah ini kita akan coba masuk ke dalam Unity-nya. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah paham ya teman-teman ya? Oke, sip. Kalau begitu kita langsung lanjut saja ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.